Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pipit Nurmida Putri, NIM J1B023101124, kelas TEP 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan Sistem PLTS Off-Grid untuk Pertanian atau Perkebunan Lunaco Sembalun Agro Coffee. Mata kuliah Energi Listrik dan Pertanian. Latar belakang yang pertama itu ada energi listrik berperan penting dalam kegiatan pasca panen kopi. Peralatan seperti pulper, dryer, grinder, pompa air, dan lampu membutuhkan pasokan energi yang stabil. Beberapa wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses listrik, PLTS off-grid ini menjadi solusi energi mandiri, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Lunaco Sembalun memiliki potensi energi surya yang sangat tinggi sehingga cocok untuk penerapan PLTS. Pada tujuan perancangan, yang pertama menentukan kebutuhan energi listrik, yang kedua menganalisis potensi energi surya lokasi, yang ketiga merancang sistem PLTS off-grid, yang keempat menentukan spesifikasi komponen utama PLTS. Lokasi perencanaannya Lunaco Sembalun Agro Coffee, Desa Sembalun, Lombok Timur, NTB. Luas lahannya 4 hektar, ketinggian 1150 sampai 1200 mdpl, komoditas kopi Arabica. Pada analisis kebutuhan energi, beban listrik harian yang pertama mesin pulper, energinya 1500 Wh per hari. Yang kedua mesin nickel dryer membutuhkan energi 3000 Wh per hari. Yang ketiga ada grinder membutuhkan energi 1000 Wh per hari. Pompa air energinya 500 Wh per hari, lampu LED energinya 600 Wh per hari. Jadi total keseluruhannya itu ada 6600 Wh per hari. Energi desain total bebannya yaitu 6.600 Wh per hari. Faktor kehilangan sistemnya sama dengan 20%. Energi desain yaitu 7.920 Wh per hari. Pada perancangan panel surya, perhitungan kapasitas panel energi desainnya yaitu 7.920 Wh per hari. PSH-nya yaitu 4,2 jam per hari, efisiensi sistemnya yaitu 80%. Jadi hasil kapasitas minimumnya itu 2.357 WP. Dan kapasitas terpilihnya itu ada 2.700 WP. Spesifikasi yang pertama itu ada tipenya itu monokristalin, yang kedua itu ada dayanya sekitar 450 WP, yang terakhir itu ada jumlah panelnya yang digunakan yaitu 6 unit. Pada perancangan baterai dan SCC, baterainya itu jenis LiFePO4, yang kedua tegangan sistemnya itu 48 volt, kapasitas 200 Ah, jumlahnya ada 4 unit seri. Yang kedua ada SCC dengan tipe MPPT, arus minimumnya 70,3 ampere, kapasitas terpilihnya 80 ampere. Jadi manfaatnya ini yang pertama menyimpan energi untuk penggunaan malam hari, dan yang kedua itu mengoptimalkan pengisian baterai dari panel surya. Selanjutnya ada perancangan inverter dan sistem. Inverternya itu ada pure sun wave, yang kedua itu kapasitasnya itu sekitar 3500 watt, inputnya 48 V DC, outputnya 220 volt AC. Kemudian fungsinya itu yaitu untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik AC yang dapat digunakan oleh seluruh peralatan perkebunan. Selanjutnya ada rencana instalasi. Tata letak sistemnya yang pertama panel dipasang di area terbuka tanpa naungan. Yang kedua kemiringan panel sekitar 10 derajat. Arah panel menghadap ke utara. Luas area pemasangan kurang lebih 18 meter persegi. Jarak kabel DC kurang lebih dari 15 meter untuk meminimalkan losses. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Investasi sistemnya total investasinya sekitar Rp21.382.185. Komponen utamanya yang pertama panel surya, yang kedua SCC, baterai, inverter, kabel dan proteksi, dan struktur penyangga. Penghematannya itu yang pertama penghematan energinya itu sekitar Rp10.950.000 per tahun. Sistem ini menggantikan penggunaan genset diesel. Jadi hasil analisis BIP atau break even point yang pertama itu total investasinya sekitar Rp21.382.185. Yang kedua penghematan tahunannya itu sekitar Rp10.950.000. Jadi hasil BIP-nya itu kurang lebih 1,95 tahun. Interpretasinya itu investasi kembali dalam waktu kurang dari 2 tahun, bahwa menunjukkan bahwa PLTS ini layak secara ekonomi untuk perkebunan kopi di Sembalun.
Jadi kesimpulannya itu kebutuhan energi harian sebesar 7.920 Wh per hari. Sistem PLTS dirancang dengan kapasitas 2.700 WP menggunakan baterai 48 volt 200 Ah dengan SCC 80 ampere dan inverter 3.500 watt. Investasi sebesar Rp21.382.185 dengan penghematan mencapai Rp10.950.000 per tahun. BIP-nya itu sekitar 1,95 tahun. Jadi sarannya itu yang pertama monitoring sistem secara berkala, yang kedua perawatan rutin panel dan komponen, dan yang terakhir itu pengembangan kapasitas sistem sesuai kebutuhan energi masa depan. Jadi di sini pemanfaatan energi surya itu untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan kemandirian energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.